Ya, jadi kita di sini akan membahas tentang evaluasi pada recommender system. Ini tanpa melihat metode yang digunakan apa dulu ya, tapi secara umum evaluasi dalam recommender system seperti apa. Ini diantara saja, tapi seperti yang sudah saya sampaikan di awal kemarin bahwa tidak ada sebuah metode yang sifatnya menyeluruh, satu cara evaluasi yang sifatnya menyeluruh yang berlaku untuk rekomendasi sistem seperti apapun, nggak bisa seperti itu. Jadi apa tuh, metriknya itu macam-macam, metrik dalam pengukuran performance itu macam-macam ya, tergantung pada tujuannya, domainnya beda pun juga bisa beda. Ini cuma diantara aja yang umum digunakan ya, yang umum digunakan. Selain yang ini masih banyak, apalagi yang terkait dengan user ya, artinya user experience. Karena khususnya untuk yang knowledge base ya, knowledge base recommender system, apalagi yang conversational recommender system, itu lebih mengutamakan nanti yang user experience-nya, sehingga pengujian berdasarkan user experience ini penting. Jadi nanti dilakukan menggunakan user study ya. Ya, ini yang umum aja, yang sifatnya kita bahas dulu yang objektif ya, tidak berdasarkan kuesioner user study seperti itu ya. Lanjut ya. Tujuan dari evaluasi itu apa? Sebenarnya adalah pertama untuk mengukur performansi dari sistem. Ya, apakah dia dapat perform better atau tidak gitu ya. Kemudian juga pemilik dari sistem itu, recommendation itu, dia harus mempertimbangkan tujuan dari rekomendasi sistem itu. Apa yang nanti akan diukur? Apa nanti efeknya apa? Misal gini. Kalau ini sudah bicara ini ya, ke praktis ya, artinya sudah diimplementasikan di sebuah rekomendasi sistem yang komersil katakanlah, ya. Berarti apakah rekomendasi sistem itu nanti mampu untuk meningkatkan user klik ya, banyak user yang berinteraksi, artinya gitu ya. Apakah juga akan meningkatkan user engagement, artinya apa ya, user engagement itu sebuah ikatan antara sistem dengan user. Ini bisa ke user experience juga sebenarnya, bisa ke user experience juga. Ini bisa melalui kuesioner juga bisa. Tapi sebenarnya user engagement juga bisa diukur dengan banyaknya user yang berinteraksi, rata-rata interaksi masing-masing user. Itu juga bisa, lebih banyak interaksi per user berarti engagementnya bagus. Tapi kalau user yang isi kami sigu aplikasi itu nggak pernah nengok lagi, ya berarti engagementnya masih kurang. Nah, seperti itu ya. Maximize biar apa dapat memaksimalkan profitnya gitu ya. Apakah dia aplikasi itu dapat menjual produk-produk yang beragam yang ada di dalam yang ada di dalam sistem itu. Nah, kemudian loyalitas dari customer ini juga bisa ini juga dipertimbangkan gitu ya. Bisa ini kalau sudah skala ini komersil ya. Artinya customer loyalty itu bisa aja customer tuh pergi gitu. Nggak, ya kalau aplikasi ya uninstall gitu lah gitu. Nggak menggunakan aplikasi itu lagi, uninstall segala macam itu kan istilahnya kalau di ini tuh cen gitu ya. Cen itu cabut dari ya, kalau misal layanan ya cabut dari layanan misalnya, atau aplikasi ya dia sudah nggak menggunakan aplikasi itu, dia sudah menceraikan menceraikan sistem ya dengan dia itu ya. Kemudian can be done ini dapat dilakukan dengan dalam dua kondisi ya. Ya, ini online real world situation dan offline. Kalau yang saya lakukan kemarin itu untuk pengujian scalability yang kemarin dengan Bukalapak itu offline ya, sebenarnya laboratori user itu saya uji secara simulasi dengan menggunakan Gmeter.
Jadi user seakan-akan ada beberapa user yang mengakses sistem secara concurrent seperti itu ya. Tapi itu simulasi gitu ya. Itu pakai Gmeter bisa. Itu skala laboratorium ya. Nah, tapi bisa juga memang benar-benar secara real world ya, online gitu ya. Benar-benar sistem dicoba itu. Kalau saya dulu mengalami itu untuk scalability ya. Diuji untuk user yang memang mengakses. Tapi ini kadang-kadang nggak bisa diduga ya. Dan biasanya kalau sebuah ya bisa sih sebenarnya, tapi ini kalau misal aplikasi yang sudah jalan, misal aplikasi komersil, katakanlah Tokopedia atau apa mau coba ini ya beresiko juga, kecuali memang dia meluncurkan versi beta gitu ya. Versi beta ada versi 2 yang sudah jalan Tokopedia, ada Tokopedia versi beta. Tapi user tahu bahwa itu hanya aplikasi yang untuk pengujian gitu ya. Karena kalau benar-benar diaplikasikan atau diimplementasikan dalam sistem yang sudah jalan ini kan terlalu beresiko ini untuk pengujian. Nah, karena lewat offline gitu ya. Atau memang ada versi betanya. Ya, atau versi developer nanti ini ke developer ke kalangan-kalangan tertentu tapi banyak yang sudah di-engage dengan sistem itu nanti diminta untuk memberikan feedback gitu ya. Oke. Kemudian recommendation setting ya. Rekomendasi itu ya ini nanti akan kita bahas satu-satu ya, rating prediction, kemudian ada top end recommendation. Ini mungkin di pertemuan besok yang top end recommendation nanti kita akan bahas. Yang kita bahas pertama rating prediction regression ini apa nanti kita akan. Jadi gini, intinya itu di dalam sini ya. Recommendation system itu melakukan prediksi dari rating. Jadi ada seorang user, sebentar saya coba pakai ini ya. Kemarin sudah saya singgung ini ya. Kalau misalnya kita lihat sebuah matrik, user mungkin lah. Misalnya user 1, ya orang aja lah, gambar ini ya, orang gitu ya, user gitu ya. Ini barang ya, barang-barangnya. Nah ini ada rating ya, user itu bisa aja dia, ini user kadang di sini, barang di sini ya, ini saya kembali ya nggak apa-apa. Nah misalnya user ini pernah merating 5 gitu ya, merating yang item pertama itu 4, tapi di sini belum pernah merating. Kemudian ini 2, ini merating ini 3, ini merating ini 1, katakanlah merating ini 5 gitu ya. Nah misal ini user 1, 2, 3, 4, ini item 1, 2, 3. User 1 itu belum pernah merating item 1. Nah ini nanti akan diprediksi oleh rating ini akan diprediksi oleh sistem. Ini juga akan diprediksi oleh sistem. User 4 tuh kira-kira dia merating produk 1 itu berapa? User 2 itu akan merating item 2 itu kira-kira berapa? Ini kira-kira berapa? Prediksinya akan diprediksi. Ini juga akan diprediksi kira-kira berapa. Nah, seperti itu ya. Ini prediksi-prediksi. Ini prediksi rating. Nah, nanti kalau dia diprediksikan tinggi, katakanlah yang kita rekomendasikan adalah yang prediksi ratingnya adalah 4 ke atas gitu ya. Ya berarti ini akan misal ini direkomendasikan 4. Ini direkomendasikan 3. Ini direkomendasikan 3. Ya udah ini contoh aja. Yang user 1 aja. Ini rekomendasikan 4, ini 3. Berarti nanti yang item 1 itu akan direkomendasikan, ini item 1 akan direkomendasikan oleh user 1 karena 4 ini termasuk dalam threshold disukai, katakanlah disukai oleh user 1. Di 3, oh nggak begitu disukai, nggak usah direkomendasikan, katakanlah gitu. Item 1 nggak direkomendasikan untuk user 4. Ini rating prediction. Ya.
Yang top end nanti saya jelaskan di belakang aja nanti sambil di pertemuan besok. Ini lebih ke masalah rankingan di dalam rekomendasi. Oke. Yang kita bahas yang tentang rating prediction dulu. Nah, both implicit and explicit feedback represent user preference. Ya, tadi sudah jelaskan ya bahwa feedback explicit maupun implicit itu merepresentasikan preferensi dari user terhadap item. Nah, the idea adalah recommendation system yaitu dapat merekomendasikan item yang bagus, which observed as good candidate. Jadi item yang good item itu adalah memang berdasarkan observasi yang dilakukan sistem itu adalah kandidat yang memang bagus. Artinya itu mempunyai rating prediction yang good. Nilai rating prediction yang good. Yang tadi yang sudah saya contohkan di sini tadi. Mana tadi? Nah, ini tadi kita asumsikan yang bagus itu adalah yang rating value-nya itu 4 ke atas. Nah, itulah. Itu yang nanti yang direkomendasikan. Maksudnya seperti itu. Dengan demikian, rekomendasi sistem itu need to improve. Perlu untuk meningkatkan rating prediction akurasinya. Akurasi itu penting. Katakanlah gini. Oke, ini ratingnya 2 sih. Tapi ini sorry kok ini 2 di sini ini. Gini, misal di sini ini di 5 katakanlah gitu ya. Direkomendasikan 5, artinya item 2 itu akan direkomendasikan ke user 2. Tapi sebenarnya dia nggak suka. Tapi berdasarkan sistem itu rating dia 5, artinya user 2 itu pasti suka gitu ya. Ya perkiraan dia suka gitu terhadap item 2. Tapi pada kenyataannya user 2 itu nggak suka. Itu kan artinya dari sisi akurasinya kurang bagus. Jadi akurasi harus ditingkatkan. Nah, kemudian ada top end recommendation setting. Terdapat space limit when recommendation. Nah, gini. Top end recommendation setting itu adalah oke. Pertama kita tadi sudah merekomendasikan rating. Artinya kita tahu good candidates itu yang mana, kandidat-kandidat yang akan direkomendasikan. Tetapi itu ada ruangan terbatas pada saat rekomendasi sistem itu memberikan item yang direkomendasikan. Nggak mungkin kan kalau misal yang diprediksi rating bagus ya, katakanlah yang 4 ke atas tadi, rating 4 ke atas itu ada 30, artinya 30 semua 30 itu akan direkomendasikan oleh sistem. Kan nggak bisa juga. Gitu ya, sehingga ini ada top end recommendation setting. Recommendation need to be wise when the algorithm select when item are really useful for user. Sehingga recommendation itu harus dapat meranking sebenarnya, meranking mana nanti yang akan benar-benar direkomendasikan dari yang good candidates tadi, kandidat-kandidat yang good tadi itu nanti yang benar-benar nanti akan direkomendasikan. Artinya itu yang benar-benar memang sesuai dengan user. Nah, most meaningful item ini memang benar-benar ya memang diperkirakan dia benar-benar disukai oleh user itu yang akan masuk di dalam list yang direkomendasikan. Ini yang top end recommendation itu ya. Jadi tadi kembali lagi ya, ini settingnya itu kan pertama rating prediction, kemudian baru nanti top end recommendation. Nah ini sudah dilakukan, nanti harus dipertimbangkan ini. Ya, gitu ya. Mau yang diprediksikan mau yang direkomendasikan berapa? Katakan 5 terbaik. Nah, atau mau 10 terbaik. Atau 3 terbaik saja. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita bahas yang rating prediction, yang top end sebenarnya paling di besok ya, kesempatan besok. Nggak tahu rating prediction kita bisa selesai dalam pertemuan ini atau tidak. Kalau nggak, lanjutkan aja besok. Rating prediction evaluations. Nah, ini ada 2 bentuk ya untuk prediksi rating. Tadi arti prediksi rating sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Classification atau mungkin regression. Rating prediction itu mempunyai 2 bentuk, klasifikasi maupun regresi. Ya. All machine learning evaluation itu commonly used untuk evaluate its performance. Sebagai contohnya biasanya menggunakan mesin learning.
Nah, oleh karena itu, all machine learning evaluation, bentuk-bentuk evaluasi pada machine learning itu digunakan untuk mengevaluasi performansi dari sistem. Karena biasanya itu, ya sifatnya memang dia belajar, kan? Makanya evaluasi pada machine learning ini bisa digunakan. Nah, itu bisa berupa akurasi, ada MAE, mean absolute error, ada mean square error, ada RMSE, dan sebagainya. Banyak memang, saya bilang tadi tidak ada no holistic approach for all recommended system. Tidak ada yang satu buat semua gitu ya. Banyak macamnya. Oke. Rating classification. Oke, kita melihat klasifikasi. Jadi ini ya klasifikasi, ada regresi. Kita lihat yang classification. Misal, nah karena kita berkaitan dengan rating, nah berarti ini yang dilakukan adalah mengklasifikasikan rating. Oke, kita coba lihat rating dalam bentuk-bentuk ini, like, dislike, ya, watch, not watch, purchase, not purchase, gitu ya. Ya, atau mungkin dalam bentuk 5 star rating, atau mungkin aja ada yang lain, atau 3 star gitu ya. Rating 1 sampai 5 atau mungkin 1 sampai 4, ratingnya 1 sampai 3 gitu ya. Dalam rating classification, prediksi dipaksakan untuk menghasilkan kelas yang terkait dengan kelas labelnya. Berarti kalau misal 5 star rating itu berarti masing-masing star 1, star 2, 3, 4, 5 itu menjadi labelnya. Ya. Namun this will make the recommendation become difficult, ya. Too many items might provide with large amount of 5 star predicted item. Nah, nanti ada kemungkinannya bahwa nanti too many item itu yang memungkinkan memberikan hasil prediksinya itu adalah 5 star gitu ya. Karena memang kemungkinan banyak orang yang merating itu bagus gitu ya. 5 itu kan biasanya banyak, sehingga ada kemungkinan nanti kasus itu loh, apa yang namanya imbalance ya, imbalance kelas gitu ya. Ini yang bisa muncul nanti kasus imbalance ini bisa mungkin ini imbalance kelas. Tapi imbalance-nya itu enggak cuma, biasanya imbalance itu biasanya untuk 2 label. Ini repotnya itu 5 label. Ini akan repot ya. Imbalance kelas 2 label aja sudah repot ya, apalagi ini ada 5 ya. Imbalance itu artinya ada beberapa kelas label ini yang jumlah orang yang merating 1 atau 2 katakanlah terlalu sedikit gitu ya. Nggak bagus juga itu. Nah, sehingga rating regression itu mungkin saja dapat perform better, dapat lebih bagus. Nah, rating regression itu adalah recommendation akan memproduce real number between minimum dan maximum rating. Jadi gini ya, rating katakanlah 1 sampai 5. Nanti hasil prediksinya itu adalah bilangan real antara 1 sampai 5. Bisa saja nanti hasil prediksinya itu 4,5, 4,75 gitu ya. 4,95 misal seperti itu ya, atau 3,75 seperti itu ya. Ini ya, ini dalam rating regression. Oke, lanjut. Repeat the evaluation several times to ensure. Nah, ini bagaimana evaluasi itu dilakukan gitu ya. Bisa saja kita mengulang beberapa beberapa kali evaluasi yang dilakukan untuk to ensure that the measurement reliable and tidak bias, ya, agar pengukuran itu benar-benar dapat diandalkan dan tidak bias. Bias karena apa? Karena beberapa user profile mungkin aja dalam splitting data ya, dalam training dan testing itu secara random, kemudian dalam pembangunan model, dan juga tahap-tahap di dalam evaluasi. Nah, jadi evaluasinya itu bisa diulang beberapa kali, tidak hanya 1 kali gitu loh. Maksudnya seperti itu ya. Nah, itu.
Ini bagus, jadi evaluasi jangan, kalau bisa jangan cuma 1 kali. Ada beberapa kali. Nah, ini salah satu contoh yang melakukan beberapa kali itu seperti N-fold cross validation. Mungkin Anda sudah kenal pada saat Anda kuliah machine learning atau kuliah data mining ya, atau mungkin social media analysis, mungkin juga ada N-fold cross validation. N-nya itu bisa bilangan, bisa 5, 10 dan sebagainya. Oke. Nah, ini prinsipnya adalah one of n ini stratified random selection teknik di mana ini one of n disjunct fraction of the user profile of size seper n ini akan diulang, akan dipilih secara berulang dan digunakan untuk evaluasi. Katakanlah gini ya, kita punya ini contoh, ada 10 data ini untuk user yang sama. Ini ada movie ID-nya, ini ratingnya. Kita punya 10 data. Misal kita akan 5-fold cross validation. Artinya ini akan kita bagi menjadi 5 disjunct fraction. Ya, 5 disjunct fraction. Jadi 5 fraksi, 5 bagian dari data ini. Ada 5 bagian. Nah, masing-masing ini akan diselected secara berulang, akan dipilih untuk sebagai data testing nanti ya, sebagai data testing. Kemudian meninggalkan remaining n-1, katakanlah kalau di sini tadi kita n-nya 5 ya, berarti ini 1/5 bagian itu akan digunakan untuk testingnya. Dan kemudian 4/5-nya itu digunakan untuk training, untuk membangun modelnya. Ini kan untuk training, ini testing. Nah, kalau misal n-nya itu adalah 10, n-nya 10 yaitu leave one out ya, berarti diuji satu-satu, tapi kan ini cost-nya terlalu tinggi gitu ya. Kalau ini ada 10 kan berarti testingnya satu-satu gitu. Ya kalau datanya gede ini akan repot. Ini tapi ini bisa juga digunakan gitu ya, leave one out. Bisa juga digunakan, cuman cost-nya terlalu tinggi. Kalau n-nya itu sama dengan jumlah ini. Jadi disjunct fraction-nya itu ada 10 nanti. Ya, oke. Contoh untuk ya tadi 5 ya, 5-fold cross validation. Ini percobaan 1, percobaan 2, 3, 4, 5. Contoh ini fraksi yang ini digunakan untuk testing. Nah, yang ini untuk training. Yang 4 sisanya. Ya tadi kan 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi menjadi 4 bagian untuk testing, berarti ini untuk training. Oke, nanti percobaan 2, ya, ini pengulangan percobaan yang kedua. Gantian, fraksi ini yang digunakan untuk testing, yang lainnya untuk training. Ya, nanti di sini ini untuk testing, yang lain untuk training, dan seterusnya, nanti sampai percobaan kelima. Itu kalau 5-fold cross validation, jadi nanti 5 kali, 5 kali percobaan. Gitu ya, tapi dengan data testing yang beda-beda, gitu ya, fraksi yang beda-beda. Itu ya, cross validation. Kemudian, ini pasti Anda sudah kenal lah ini ya, kemarin Anda udah ngambil data mining semua kan, atau machine learning. Ini namanya confusion matrix. Ya, the accuracy matrix is calculated by the following formula. Jadi ini akurasi ya, ACC itu akurasi. Nanti kita akan coba menghitung, ada nanti contoh di depan atau di belakang ya, pokoknya nanti gitu ya, kita akan contohkan. Nah, ini adalah nanti menghitung harga mutlak dari, harga mutlak itu maksudnya entah besar sini atau besar sini nggak ada masalah karena dimutlakan gitu ya, kalau minus pun jadi positif. Jadi hasil rekomendasi dikurangi hasil, bukan hasil, ini data aktualnya.
Jadi selisih antara apa tuh namanya, rating, hasil prediksi, rekomendasi itu artinya hasil prediksi dibandingkan dengan aktualnya, itu akan dilihat selisih ini, bedanya akan dilihat. Dan itu akan dicoba untuk semua data testing ya, data testing untuk semua user, ya. Tentunya untuk semua user yang ada di semua user yang apa tuh namanya, yang terlibat di data testing gitu ya. Karena I-nya itu nanti ada I yang ada di data testing. Ya nanti kalau Anda melihat ini kan bingung ya nanti dengan contohnya. Oke, di mana U itu adalah user, insert of U ya semua user, dan I itu adalah item dalam item I. Tapi nanti I yang di sini itu yang ada di data testnya ya. Kemudian ini adalah rec UI itu adalah nilai prediksi, ratingnya, itu adalah R itu adalah nilai rating aktualnya yang sebenarnya. T1 itu adalah data testing ya. Ya ini kalau interaction made by user, ya artinya kalau interactionnya itu dalam bentuk data rating ya berarti ya data rating yang ada di dalam dataset. Oke, akurasi 100% itu jika algoritma sukses ya, successfully, jadi sukses dalam mengklasifikasikan semua. Ya. Oke. Ya, nanti ada contohnya. Kemudian my. Ada sekarang my ya. Tadi ini kan akurasi. My itu adalah dihitung dia masih sama. Itu adalah sebentar. Ini nggak kalikan 100%, bedanya takutnya salah ketik gitu ya. Nah, kalau ini nanti dalam bentuk apa tuh namanya? Ini kan dalam bentuk nanti persentase. Kalau ini sebenarnya sama sih ini ya. Cuma ini dalam bentuk persentase. Ya. Ini enggak dalam bentuk persentase tapi 0, lah katakanlah gitu ya. The lowest error nilainya 0 itu didapatkan jika akurasi adalah sama dengan 100%. Jadi my itu 0 itu bagus. Ya, kalau ini kan bagusnya 100. Sebentar. Ini itu akurasi 100%, kalau ini 0. Kok aneh ini ya. Dataset ini sama. Ini ininya 0. Oke, nanti kita lihat di ini aja ya. Di contoh aja, jangan-jangan ini ada salah nulisnya ini di sini nih. I dataset U sama dataset U. Ya, oke. Kita lihat aja dengan contoh. Oh ya, ini ada rumus gini. Nanti kita ada contohnya nanti Excel. Kalau nggak bisa hari ini ya pertemuan berikutnya. Jadi yang penting Anda tahu bahwa saat ini akurasi, ada perhitungan akurasi, kemudian ada perhitungan my gitu ya. Kemudian my itu adalah good indikator. Ini bisa banyak digunakan ini. Karena ini deviasinya itu dia terboboti gitu ya. Ini banyak digunakan. Kemudian ada juga mean square error, mirip-mirip, tapi ini dikuadratkan gitu ya. Kalau yang tadi kan ini sebenarnya di harga mutlak gitu ya. Nah, kalau ini dikuadratkan. Ini maksudnya adalah nanti memberikan penalti yang besar jika selisihnya itu beda, karena dikuadratkan. Jadi kalau selisih beda antara aktual dan hasil prediksi itu besar, ini otomatis nanti hasilnya akan membesar secara kuadratik gitu kan. Nanti kan jadi orang supaya bisa hati-hati juga dengan artinya warningnya ini keras gitu ya dalam MSC, karena ini dikuadratkan gitu, nilainya itu kelihatan gede.
Ada yang bentar, ini tadi mean square error ya. Kemudian ada normalize mean square error. Ya, jadi ini mean square error. Nah, ini nanti dibagi dengan Rmax dikurangi Rmin. Jadi apa ya? Ini rating ya, rating maksimum dikurangi rating minimum. Ini sebenarnya dinormalisasikan, artinya supaya nanti dapat dibandingkan gitu ya. Gini loh, maksud saya gini. Misal 0,5-nya untuk testing saat ini, katakanlah MSE itu ya, dan 0,45 untuk testing yang lain, itu kan nggak bisa diperbandingkan secara langsung kalau kita nggak melihat nilai Rmax dan Rmin untuk masing-masing data testing yang ada di sini. Nah, ini baru bisa diperbandingkan kalau kita bagi dengan penyebut ini. Katakanlah gini, di sini 23 derajat Celcius saat ini. Sementara di Amerika kan biasanya pakai Fahrenheit ya. Oh, di sana 40 derajat Fahrenheit. Ini kan nggak bisa diperbandingkan langsung. Oh, di sana di Amerika lebih panas daripada kita, kan nggak bisa. Karena skalanya beda. Sehingga ada ininya, normalisasinya, cara normalisasinya untuk bisa membandingkan antara dua data dalam skala yang beda. Ini dengan normalized ini. Ya, gitu. Ada lagi root mean square error RMSE. Ini akar dari MSE. Kalau tadi MSE kan dikuadratkan, selisih antara prediksi dan aktualnya. Kalau di sini diakarkan. Nah, ini akan mengamplify performance. Jadi kalau nilainya kurang dari 1, katakanlah 0,4, itu nilainya akan besar, nggak terlalu kecil banget gitu ya. Jadi nggak kelihatan terlalu jomplang bedanya gitu. Coba aja 0,4 diakarkan itu apa ya, saya kalkulator, mana kalkulator, sama kalkulator di HP aja ya. Ini adalah 0,63, akarnya itu adalah 0,63. Nah, contohnya gitu ya. Jadi biar nggak terlalu kecil, jadi akan mengamplify jika nilainya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 ya nanti mau nggak kecil. Jadi biar nilainya itu nggak terlalu jumlah, tapi lebih mengumpul dalam satu ini gitu ya, dalam satu ya interval yang nggak begitu lebar gitu ya. Itu MSE, akar MSE. Kemudian ada F1 score. Kalau yang sudah belajar tentang sudah belajar ngambil mata kuliah data mining atau machine learning pasti sudah familiar dengan ini. Ada F1 score, precision recall gitu ya. Biasanya muncul di confusion metric. Dan ini biasanya digunakan sebagai metrik untuk metode-metode yang terkait dengan klasifikasi. Ya. Nah, ini kalau di recommender system ini dikaitkan dengan ini, karena ini kita bukan berarti ini kita melakukan algoritma klasifikasi ya, bukan seperti itu. Tetapi precision recall ini dihitung itu berdasarkan HITS-SU. Ini adalah jumlah rekomendasi yang pas gitu ya untuk user U, yang relevan untuk user U, gitu ya. Jadi memang sesuai untuk user U. Itu berdasarkan ini, memang rekomendasi yang benar lah gitu ya, rekomendasi yang benar. Jadi katakanlah ini rekomendasi yang benar untuk user U dibagi dengan jumlah datasetnya ya. Sorry, kok ditular. Jumlah ini apa tuh namanya yang direkomendasikan, data yang direkomendasikan, jumlah item yang direkomendasikan. Sorry. Kalau ini tadi kan ini ya test set ya. Nah, ini test set ini beda. Test set sama rexset. Test set itu data testing. Kalau ini rexset itu adalah jumlah produk yang direkomendasikan atau item yang direkomendasikan. Jadi jumlah data item yang direkomendasikan dengan benar dibagi dengan jumlah ini item yang direkomendasikan
direkomendasikan dengan benar dibagi dengan jumlah item. Ininya oke, dihapus, susah nulis ini. Jumlah item yang direkomendasikan. Jadi jumlah item yang direkomendasikan. Ntar ini biar ini. Ya, saya tulis lagi ya biar nanti bisa dibaca. Nah, item yang direkomendasikan dengan benar dibagi dengan jumlah item yang direkomendasikan. Gampangannya gitu. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Nah, nanti bingung ini ya. Oke, sudah? Sudah? Di screenshot? Atau yang lain lah kalau yang ketua kelasnya sedang ini. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian ada recall. Tadi kan itu precision ya. Itu adalah menghitung hits yang tadi ya, jumlah. Ini kan jumlah item yang direkomendasikan dengan benar. Gampangannya itu untuk mengingat-ingat ya. Dibagi dengan jumlah dataset. Ini kan dalam rangka pengujian ya, pasti kan ada dataset. Ini jumlah datasetnya. Ya, gitu ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sekarang jam berapa? Ya, masih bisa. Sudah ya? Bisa. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini contohnya sekarang ya. Nanti saya ada contoh yang belum bentuk Excel lah. Mungkin pertemuan besok. Mungkin nggak nyampe, ini tinggal 20 menit lagi. Ya, misal kita lihat ini ya, recommender system, katakanlah ini sebagai contoh ya, ini merekomendasikan, ini kan contoh yang tadi aja dulu ya. Contoh yang tadi ini data untuk user 234 ya, yang sudah di rating itu Movi 110 dan seterusnya 1736 untuk satu user ID. Nah, ini data testingnya ya. Misal diambil data testingnya ini yang tadi nyambung yang cross validation tadi ya, kan 5 ya, 5-fold cross validation. Jadi berarti untuk setiap tahapan itu, tahap percobaan itu diambil 2 kan gitu ya. Kalau ada 10, datasetnya ada 10 dan ini 5-fold cross validation. Ini CF itu masuk cross validation ya, CV cross validation. Nah, berarti dataset tiap trial, tiap percobaan, tiap trial itu adalah 2 kan ya, 2 sampai 5 kali kan nanti ya gitu ya. Ambil 2 datasetnya, katakanlah ini yang untuk datasetnya yang ini ya. Ya, ini ya datasetnya yang ini. Nah, ini diambil sebagai dataset. Nah, nanti misal sistem itu merekomendasikan untuk user 234 itu adalah item 912 ya. 47 ini rating prediksinya ya, ini itemnya. Jadi di ranking dia akan meranking dari rating yang paling tinggi sampai rating yang paling rendah ya. Nah, misal ini ya thresholdnya ya dengan pengaturan threshold tertentu lah, katakanlah ini sampai yang ini 793 rating prediction 3,8. Yang jelas ini di rating berdasarkan nilai rating prediction-nya. Item 912, item 47, 263. Nah, dalam pengujian itu nanti ada untuk pengujian ya. Sebenarnya kita kan sudah punya kan prinsipnya
rating prediction itu adalah kita merating, sistem memprediksi rating dari di mana user itu belum pernah merating produk itu kan. Tadi ada contohnya kan, yang tadi itu loh. Kalau user, ini user ya. User, ini item barang. Ya, dia pernah merating ini 5, ini 3. Ini pernah di rating 2. Nah, ini kan belum. Nah, ini nanti akan diprediksi ratingnya. Nah, di sini kita sudah punya 4 katakanlah gitu ya. Ini 4 katakanlah 4. Tapi kita sembunyikan. Seakan-akan ini nanti akan diprediksi. Ini nanti yang akan diuji. Ya. Nah, ini disembunyikan ratingnya. Nah, nanti sistem tuh memprediksi rating berarti 539 dia diprediksi 41. Oke. Kemudian 79 dia prediksi 5. Diprediksi 3,8. Ini rating aktualnya 5. Kalau ini diprediksi 4,1, aktualnya 4. Nah, gitu ya maksudnya gitu. Nah, oke, lanjut. Sekarang next ya di sini ya. Jadi yang menjadi ini ditebalin ini adalah data yang ada di dalam dataset uji. 4 sama 5. Kok datasetnya cuma 2? Ya, ini contoh ini ya. Contoh saja, ini contoh sederhana aja dulu. Ya, 2 aja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ya, tadi dia merekomendasikan ini kan 91247 ini di produk-produknya. Nah, if the recommendation set is based on 3 rank item. Nah, misal nanti yang direkomendasikan itu hanya 3 teratas, berarti hanya ini, inu, dan itu. Nah, ya. Berarti kalau kita hitung precision tadi gimana? Jumlah produk yang direkomendasikan dengan benar, ya, yang ada di sini loh ya, yang ada di dataset ya, dibagi dengan jumlah ini kan, tadi itu jumlah item yang direkomendasikan. Ini jumlah item yang direkomendasikan benar yang ada di dataset ya, karena ini kan kita terkait dengan dataset. Dibagi dengan jumlah item yang direkomendasikan. Nah, item yang direkomendasikan 3. Berarti ya kalau cuma sampai 3 kan 0 kan, yang ada di sini nggak ada semua kan. Yang datasetnya 539 sama 71. Nggak nyampe ya. 79 nggak nyampe ini. Ada di ranking 4. Jadi ini nggak direkomendasikan. Ini nggak direkomendasikan. Jadi yang ada di dataset itu ya dia nggak ini ya. Nggak masuk gitu ya di sini. Jadi 0. 0 per 3 jadi 0. Nah, recall-nya juga gitu ya. Karena jumlah direkomendasikan 0 ya 0 dibagi dengan datasetnya 2 ya 0 dibagi 2 ya 0. Nah, kalau misal if the recommendation set is changed to contain only 5 highest ranking item, 4, 2, ini berarti ini direkomendasikan ya, direkomendasikan ya, tadi sampai 5 ini rekomendasi berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini rekomendasi, tapi nggak nyampe ini. Nah, apa tuh namanya? Berarti kalau dihitung precision, berarti kan yang masuk 1 ya, ini direkomendasikan ya, ini 1. 1 dibagi jumlah yang produk yang direkomendasikan itu kan 5, jadi 1/5. Sementara ini berarti kalau recall itu 1 dibagi jumlah data setnya, ada data testingnya itu 2. Nanti kalau misal ini misal ranking 20. Nah, kita harus ngitung bahwa apa tuh namanya, mempertimbangkan, karena sebenarnya berarti 20 ya. Kalau ini misal ranking 20 berarti apa? Berarti precision-nya 2 dibagi 20. Kemudian recall-nya itu 2 dibagi 2, jadi sama dengan 1. Gitu. Ini ya, jadi precision recall. Oh, Evans score-nya cuma perhitungan precision sama recall nanti di pertemuan berikutnya ya.
ini belum nih. Nah, ini saya kira di pertemuan berikutnya saja kita akan bahas. Sekarang udah hampir jam 5. Ada pertanyaan?